Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku juara 1. Anak-anak soleh-solehah, bertemu lagi dengan Bulan. Pastikan sebelum kita mulai pembelajaran, kalian sudah melakukan kegiatan di pagi hari, yaitu sarapan, sholat duha, ngaji qiraati, dan juga tahfiz. Dan satu lagi, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tematik kalian dan juga alat tulis yang lainnya. Anak-anak soleh-solehah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak soleh-solehah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Hari ini Bulan akan membahas tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anak soleh-solehah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat mengetahui bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Yang kedua, dapat mengetahui manfaat berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ketiga, dapat mengetahui sifat pertukaran atau komutatif pada operasi hitung penjumlahan. Anak-anak soleh-solehah, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tumbuhan untuk dikonsumsi. Yang kedua, menghasilkan oksigen. Yang ketiga, dapat menyediakan air bersih. Yang keempat, sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Yang kelima, sebagai bahan peralatan rumah tangga. Dan yang terakhir, sebagai obat. Nah, anak-anak soleh-solehah, salah satu manfaat tumbuhan yang lainnya adalah dapat mencegah erosi tanah. Apa itu erosi? Erosi adalah peristiwa hilangnya lapisan tanah. Nah, jika suatu lahan tidak ada tumbuhan, maka ketika hujan lebat akan terjadi erosi dan dapat menimbulkan banjir. Anak-anak soleh-solehah, salah satu musibah banjir bandang di Indonesia pernah terjadi di Sumbawa pada bulan Januari tahun 2017. Sebanyak 129.187 orang terdampak banjir yang terjadi di 6 kecamatan di Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banjir terjadi setelah beberapa hari hujan lebat dan menyebabkan air sungai meluap. Tidak hanya merendam rumah, banjir tersebut juga mengakibatkan 175 hektar sawah gagal panen. Anak-anak soleh-solehah, untuk mengatasi bencana banjir tersebut, pemerintah daerah Sumbawa mendapat bantuan sebesar 53 juta, 363 juta, dan 466 juta rupiah. Nah, berapa total bantuan yang diterima pemerintah daerah Sumbawa? Perhatikan nilai bantuan untuk pemerintah daerah Sumbawa. 53 ditambah 363 ditambah 466 sama dengan 882. Kita telah mengenal pertukaran tempat dalam penjumlahan. Jika nilai bantuan untuk pemerintah daerah Sumbawa kita tukar, apakah hasilnya akan sama? 363 ditambah 53 ditambah 466 sama dengan 882. Hasilnya adalah sama, yaitu 882 juta rupiah.
Artinya, dalam operasi hitung penjumlahan berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Anak-anak soleh-solehah, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu amati pada gambar tersebut? Pernahkah kalian membantu warga atau saudara yang terkena musibah? Atau pernahkah kalian mendoakan para korban bencana? Jika kalian pernah melakukan, artinya kalian pernah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila dengan simbol rantai emas. Bunyi Pancasilanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak soleh-solehah, kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat berbuat baik kepada orang lain adalah: manfaat pertama adalah dapat menciptakan kenyamanan hati. Saat kamu berbuat baik kepada orang lain, ada perasaan senang, bangga, dan nyaman. Secara alami, manusia ingin selalu bermanfaat bagi orang lain walau dalam hal kecil, seperti tersenyum, memberi jalan pada penyeberang, dan memberikan sedekah. Manfaat yang kedua adalah menghargai diri sendiri. Berbuat baik kepada orang lain berarti kamu menghargai orang tersebut dan diri sendiri. Hal tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang ketiga, mempererat hubungan. Berbuat baik kepada orang lain akan mempererat hubungan berupa rasa saling menghargai, memberi, dan membutuhkan. Manfaat yang keempat, menghindarkan stres. Orang yang terbiasa berbuat baik kepada orang lain akan selalu merasa bahagia. Berbuat baik pada orang lain akan membuat hati menjadi tenang, damai, dan bahagia. Manfaat yang terakhir, dapat menularkan kebaikan. Saat kamu berbuat baik kepada orang lain, maka muncul perasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak hanya itu, orang lain yang menyaksikan ketika kamu berbuat baik juga akan tertular untuk melakukan kebaikan. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, bahwa dalam operasi hitung penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Kesimpulan yang kedua adalah berbuat baik kepada orang lain merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Dan kesimpulan yang terakhir adalah manfaat berbuat baik kepada orang lain ada 5. 1. Menciptakan kenyamanan hati, menghargai diri sendiri, mempererat hubungan, menghindarkan stres, dan menularkan kebaikan. Tugas kalian hari ini, buka buku paket kalian halaman 42 sampai 44. Silahkan kalian kerjakan uji kompetensi 1. Jika kalian sudah selesai, tugasnya jangan lupa dikirim ke Bulan dan ke UB ya. Jangan lupa diberi identitas nama dan kelas. Bulan cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan semoga Allah memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Mufti Kids. Be smart, be creative, be religious, be Mufti Kids.